Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah di awal tahun ini kita kembali bertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab yang berjudul Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa kitab ini secara spesifik membahas surah Al-Fatihah. Oleh karenanya setiap pertemuan kita pasti akan selalu kembali membahas surah ini dalam seluruh aspeknya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, bahwa surah Al-Fatihah ini mengandung seluruh 3 macam tauhid. Apa 3 macam tauhid itu jemaah sekalian? Yang pertama tauhidul rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga adalah tauhidul asma'i wa sifatillah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fatihah ini semua ada macam-macam tauhid di dalamnya. Pertama kita akan menjelaskan atau mendefinisikan apa itu tauhidul rububiyah. Tauhidul rububiyah akan kita sebutkan pada ayat Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun yang terjemahan sederhananya kita biasa menerjemahkan Tuhan. Jadi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ilahun juga kita terjemahkan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, selain Allah. Sebenarnya terjemahan ini adalah terjemahan yang paling miskin. Tidak membedakan Rabbun dengan ilahun dalam terjemahan. Padahal Rabbun dengan ilahun berasal dari akar kata yang berbeda. Rabba yurabbi tarbiyah, aliha ya'lahu al-alihah. Maka kita ingin mengetahui apa itu tauhidul rububiyah. Tauhid artinya mengesakan, dari kata wahada yuwahidu tauhid. Jadi bertauhid itu artinya mengesakan. Tauhidullah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita esakan dalam aspek tauhidul rububiyah? Kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perbuatannya. Jadi kita boleh mengatakan Allah memiliki perbuatan.
Dan Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Dialah yang maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Jadi ada fa'ilun, ada fa'alun. Fa'ilun juga itu artinya berbuat. Tapi fa'alun yang maha berbuat maksudnya kalau dia yang sudah menginginkan, tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa melarangnya. Akan jadi itu. Innama amruhu idza arada an yaqula lahu, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu itu hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Tapi tidak berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampingkan persoalan proses. Jadi betul Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tapi ternyata dalam kehidupan kita ini ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan proses. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi pada 6 masa fi sittati ayyam. Dan itu tidak menafikan bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau manusia ini melakukan sesuatu dan ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, itu karena manusia memang memiliki keterbatasan. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki tahapan-tahapan dalam penciptaan itu sama sekali bukan berkaitan karena Allah tidak Maha Kuasa. Sejak dulu Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Hanya saja di antara hikmah adanya proses itu, Allah menginginkan agar pembelajaran proses itu kembali hikmahnya kepada manusia. Seakan-akan Allah mengatakan, saya ini yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan sesuatu dengan kun fayakun, maka aku melakukan penciptaan langit dan bumi ini ternyata berproses. Maka ketika kalian sebagai makhluk lebih pantas untuk melewati proses itu karena kalian bukan Maha Kuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam macam tauhid yang pertama namanya tauhidul rububiyah. Kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Hanya Allah yang menciptakan. Jadi penciptaan Al-Khaliq. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Khaliq. Ada orang namanya Abdul Khaliq, ya, hambanya yang Maha menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal arda. Itu contohnya. Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Khalaqas samawati bi ghairi 'amalin tarawha. Allah menciptakan langit yang tidak ada satu tiang pun yang menyanggahnya. Kita kadang-kadang takjub dengan bikinan arsitek. Masya Allah, ini Masjid Ar-Rahman luar biasa. Padahal masjid ini tidak bisa tegak terkecuali ditopang oleh tiang-tiang, oleh pilar-pilar. Coba kita kembali menengadah ke langit. Adakah tiang-tiang yang menghalangi kita ketika kita berkendaraan? Bi ghairi amalin taqona. Maka kita mengisahkan Allah, hanya Allah
yang mampu melakukan itu semuanya. Hanya Allah yang bisa menerbitkan matahari, menjadikan terbenam di sore hari. Hanya Allah yang menerbitkan bulan. Hanya Allah yang mempergilirkan cuaca. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan itu adalah Rabbul Alamin. Itu adalah Rabbul Alamin. Allah berfirman di dalam ayat yang berkaitan dengan mempergilirkan. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala malikal mulki adalah rajanya segala raja. Rajanya segala raja. Iya, apalagi kalau cuma raja Jawa. Ini sedikit sekali. Rajanya segala Jawa, segala raja. Malikal mulki. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu'til mulka man tasha'. Engkau memberikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi kita mengatakan, iya tapi kan ada yang merekayasa, manusia merekayasa. Rekayasa itu adalah bahagian daripada sunnatullah. Rekayasa itu, pengaturan-pengaturan itu bahagian daripada sunnatullah. Manusia ketika melewati proses itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contohnya Mas sekalian. Saya kasih contoh, umpamanya apakah kecelakaan di jalan itu ketika terjadi kecelakaan bukan takdir Allah? Jawabannya takdir Allah. Jawabannya adalah takdir Allah. Tapi bukan berarti bahwa takdir Allah tidak berjalan hukum di dalamnya. Tetap berjalan hukum-hukum yang berkaitan dengan makhluk. Umpamanya ada orang yang menabrak orang lain. Dia tidak sengaja. Iya. Apakah ketidaksengajaannya itu sehingga dikatakan kalau begitu dia bebas? Tidak. Iya. Karena ada namanya hak. Ada satu kaidah yang mengatakan al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Jadi keterpaksaan itu, darurat itu tidak berarti membatalkan haknya orang lain. Jadi darurat itu tidak membatalkan haknya orang lain. Iya. Umpamanya ada orang yang nabrak orang, iya, secara aturan lalu lintas memang dia salah, tapi dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Ketidaksengajaan ini bukan berarti membatalkan haknya orang yang menuntut ketika umpamanya kendaraannya rusak. Enak sekali kita katakan saya tidak sengaja, Pak. Kalau itu kita tahu saja karena tidak sengaja. Pemiliknya kalau dia menuntut, maka dia punya hak. Ya, dia punya hak. Ya, apatah lagi ketika disengaja. Maka faktor kesengajaan ini lebih bertanggung jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Menarik dalam ayat ini Mas sekalian. Sebenarnya tu'ti itu memberi, menganugerahkan. Kalau memberi sebenarnya lawannya itu mengambil. Jadi kalau dia memberi, lawannya mengambil. Iya. Tapi dalam ayat ini kenapa Allah tidak mengatakan wa ta'khudhu? Kau mengambil kekuasaan.
Tapi Allah memilih kata yang sangat dalam, yaitu watanzi'u. Apa itu naza'a? Naza'a itu kalau umpamanya ada apa namanya paku, paku, ya. Ya kita sudah baru-baru ini itu, ya. Itu kan untuk mengeluarkannya harus dicabut, ya, harus dicabut dengan cara yang sangat ekstrim, Pak. Maka orang Arab mengatakan naza'al mismar, dia mencabut paku. Karena cara mengeluarkannya dari dalam kayu atau yang semacamnya itu membutuhkan tenaga. Itu membutuhkan tenaga. Ternyata Allah membuat istilah ketika akan mengambil yang namanya kekuasaan itu, Allah menggunakan kata mencabut. Dan konsekuensi daripada mencabut itu mungkin yang bersangkutan menyebabkan dia panik. Menyebabkan dia panik. Ya, apalagi kalau seperti ini dicabut ini. Wah, berapa lagi dokter ini kasih saya sekali ini. Maka ada orang yang akan dicabut, dia akan panik dan dia akan kesakitan. Kalau dengan cara-cara yang selama ini, hal-hal yang menyimpang yang dia lakukan, ya, mungkin ada yang demonstrasinya, ada yang simpul-simpul ini, ya, tidak ada yang saya singgung kecuali yang bersangkutan. Baik, tanzilul mulka liman tasya wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Ini pertama memuliakan orang yang engkau kehendaki dalam kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu mungkin dengan memberikan kedudukan. Mungkin dengan memberikan kedudukan, mungkin kemuliaan itu dalam pandangan Allah dan pandangan makhluk. Artinya sejalan apa yang dimuliakan oleh Allah dengan apa yang dimuliakan oleh sesamanya manusia. Ya. Yang kedua, mungkin ada sesuatu yang dalam pandangan Allah dia tidak berikan kedudukan dan jabatan itu, tapi Allah tetap muliakan. Jadi tidak selamanya sekalian bahwa nanti ada kedudukan baru dia mulia. Terkadang Allah tidak memberikan kedudukan dan kekuasaan pada seseorang, tapi Allah tetap memuliakan. Allah tetap memuliakan. Sebaliknya mungkin Allah memberikan kekuasaan pada seseorang, tapi Allah tidak memuliakan. Allah tidak memuliakan. Jadi ini fleksibel. Bisa Allah memuliakan dengan memberikan atau tidak memberikan. Sebagaimana Allah bisa juga tidak memuliakan karena memberikan atau karena tidak memberikan. Disinilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melewati proses itu, Allah telah meletakkan etika-etika adab-adab. Umpamanya kita mendapatkan rezeki kita yang kita makan, yang kita pakai hidup. Bagaimana tahapan yang Allah inginkan? Kata Allah, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Wahai sekalian manusia, nikmati rezeki yang kau berikan padamu itu, tapi kau dapatkan dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik-baik. Jadi kita mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan baik-baik, itu juga rezeki dari Allah. Dan sebaliknya ada orang yang mendapatkan rezekinya dengan cara yang tidak halal, umpamanya mencuri, umpamanya merampok, umpamanya korupsi, itu juga kita katakan dia rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cara yang pertama adalah cara yang kita lolos daripada pertanggungjawaban. Ada cara yang kedua, walaupun Allah memberikan kita rezeki itu, akan tetapi ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada dua jalan yang Allah berikan. Ada jalan yang baik-baik, ada jalan yang buruk. Allah katakan kau lewat jalan yang baik-baik, ternyata di jalan yang buruk, maka dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada
sering katakan di sini, di zaman Umar bin Khattab, dia ingin menggunakan takdir itu untuk sebuah perbuatan atau untuk melegitimasi perbuatan jahatnya. Jadi ceritanya di zaman Umar bin Khattab itu ada pencuri yang kedapatan, Pak. Jadi sejak dulu itu memang selalu ada saja orang baik dan orang buruk. Iya. Di zaman Umar saja ada, di zaman Nabi saja ada. Maka orang ini ketangkap basah, mencuri. Nah, pada waktu itu kan hukum Islamnya berlaku, harus dipotong tangan. Maka ketika dia diproses di pengadilan, ya, nampaknya dia ingin menggunakan takdir itu sebagai legitimasi. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, ya, bukankah segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ini kalau mencuri ini tidak mungkin saya mencuri kalau bukan karena takdir Allah. Jadi saya mencuri ini karena takdir Allah. Dan itu memang benar. Maka Umar mengatakan, kalau begitu, karena kamu ini mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lawan takdir dengan takdir. Kita lawan takdir dengan takdir. Kalau begitu juga ditakdirkan Allah dipotong tangan. Ditakdirkan Allah dipotong tangan. Kita lawan takdir dengan takdir. Dikiranya umat ini, ya, dengan apa yang dilakukan kalau saya gitu, dan kali-kali Umar bin Khattab. Kalau begitu kita potong tanganmu dan kita yakin itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pembahasan kita yang sekalian. Jadi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, ya, dia mengatur seluruh keadaan alam semesta ini. Ya. Tapi semua itu tentu tidak lepas daripada sebab. Semua itu tidak lepas daripada sebab. Jadi ketika seseorang makan, ketika dia kenyang, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana caranya supaya dia kenyang? Dia harus menempuh proses namanya makan. Maka hasilnya adalah takdir Allah. Kemudian prosesnya itu pertanggungjawaban manusia. Kalau kamu makan dan mendapatkan makanan dan minuman itu dengan cara yang halal dan baik-baik, maka kau lolos dari pertanyaan. Tapi kalau kamu mendapatkan dengan cara yang ilegal, maka walaupun itu takdir Allah, engkau akan tetap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kutip satu contoh di awal surah Al-Baqarah tentang tauhid rububiyah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian, yaitu yang menciptakan, yang mengatur segala sesuatu. Alladzi khalaq. Makanya cocok itu kata-kata Rabb dengan alladzi khalaqakum. Ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau saja kita kembalikan pada kita, wahai fulan, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Kita kembalikan pada kita pribadi, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan engkau dan yang telah menciptakan seluruh manusia sebelum engkau. Berapa itu banyak ini? Allah yang menciptakan engkau, tapi dia juga yang telah menciptakan manusia sebelum engkau, mulai dari Nabi Adam, ya, sampai sebelum kamu lahir. Itu Allah semua yang menciptakan dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai macam pembawaannya.
ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap zaman itu selalu menunjukkan dua yang saling bertentangan. Ya, kalau ada yang adil, maka biasanya di situ ada yang zalim. Ya. Kalau ada yang ahli ibadah, biasanya ada yang mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat, tidak ada nabi yang tidak punya lawan dan musuh. Nabi Adam, siapa lawannya yang pertama? Iblis. Dia yang menjadi penyebab sehingga beliau dikeluarkan dari surga. Iya. Kemudian Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa. Siapa lawannya? Fir'aun. Iya. Tidak tanggung-tanggung. Lawannya Musa ini kelas berapa? Karena yang mengaku sebagai Tuhan, Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ma'alim tutakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu kalau Tuhan selain daripada saya. Jadi ketika seseorang itu berada pada klimaksnya kekuasaan, betul-betul dia lupa daratan dan dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Artinya aku bisa melakukan itu semuanya. Iya. Maka ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Nabi. Iya. Ada Azar, bapaknya sendiri. Ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ya. Mungkin ada juga Abu pada hari ini yang mirip-mirip dengan Abu Jahal. Ya. Kita tentu tidak sebutkan namanya, ya, jangan sampai ada yang marah. Baik, jadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Engkau semua yang mengatur ini, ya Allah. Iya, ada orang gagal panik. Ya, engkau semua yang mengatur ini, Allah. Sehingga saya gagal panik. Padahal saya sudah cukup, padahal saya sudah bersihkan, padahal saya sudah pakai. Ternyata yang terjadi gagal panik. Iya. Ketika orang berhasil, itu juga Allah semuanya yang mengatur. Ya. Allah semuanya yang mengatur. Maka itu kita harus pahami tauhid rububiyah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasya, dia yang menjadikan bumi ini terbentang, dibentangkan bumi, dihamparkan bumi. Alladzi ja'ala al-ardha firasya was-samaa'a bina'an, dia juga yang meninggikan dan membangun langit ini. Was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an, dia juga yang menurunkan dan mengatur air hujan. Ya. Dia juga yang menahan, ya, bukan pawang hujan, ya, yang didatangkan dari mana? Ke IKN, ya, bukan itu, tapi Allah yang mengatur itu semuanya. Ya, alladzi ja'ala al-ardha firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala as-samaa'a ma'an fa akhraja bihi min thamarati rizqan lakum. Setelah itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi. Kembali kepada siapa? Rizqan lakum, untuk kalian semua manusia. Jadi semua yang melakukan ini adalah Allah, dan hasilnya ternyata dikhususkan yang monopoli adalah manusia. Yang boleh adalah manusia. Sebenarnya Allah berikan kasih semua. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua Allah kasih. Tapi manusia inilah yang paling monopoli. Semua yang baik-baik diambil semua manusia. Ya. Kalau kita tanam padi, ya, yang paling bagusnya kita ambil, berasnya kita paling ambil. Ya. Yang diambil oleh hewan, ya, sapi, ya, jeraminya, ya, rumputnya. Tapi itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin andaikan kita bisa bertanya pada
hewan-hewan yang ketika melihat makanan yang sesuai dengan kodrat, mungkin sama ketika kita melihat makanan yang enak. Saya bayangkan seekor sapi yang melihat rumput yang hijau, ya, ketika dia melihat rumput yang hijau, kira-kira sama perumpamannya kalau kita lagi masuk restoran melihat makanan yang paling enak. Jadi Allah berikan kodrat yang seperti itu. Iya, seekor kucing ketika melihat kumpulan tulang itu, Pak. Iya, tidak usah yang ada dagingnya, kumpulan tulang saja. Mungkin katakan Masya Allah, dapat kiranya makanan yang enak hari ini. Tapi bagi manusia itu sesuatu yang kita tidak anggap sebagai rezeki makanan yang cocok bagi kita. Maka Allah mengkhususkan bagi manusia ini rizqan lahu. Satu yang Allah minta, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi aku semua yang memberikan ini wahai manusia, wahai hambaku. Satu yang aku minta, fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan Tuhan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kalian membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalian mengetahui itu saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata yang terakhir, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, itu sekaligus mengisyaratkan tentang macam tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Tauhid namanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam aspek apa yang kita esahkan? Yaitu kita mengesahkan Allah yang berkaitan dengan perbuatan kita. Itu bedanya dengan tauhidul uluhiyah dan tauhidul rububiyah. Kalau tauhidul rububiyah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan, hanya Engkau menciptakan, hanya Engkau yang menghidupkan, hanya Engkau yang mengatur segalanya. Tapi tauhidul uluhiyah mengesahkan Allah lewat perbuatan kita. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Fatihah. Ini kita bahas tadi, semua macam tauhid ada di surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi ketika kita hanya beribadah kepada Allah, maka itu kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidupku, matiku, semua yang kamu lakukan ini lillahi rabbil alamin, hanya kuperuntukkan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika aku memuji, hanya aku memuji Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memahami bahwa alhamdulillah ternyata milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan kecewa ketika kita sudah siap-siap, insyaallah saya berprestasi begini, siap-siap dipuji orang. Ternyata tidak dipuji. Memang pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Biasakan kita, Pak, kalau kita posting sesuatu apa hasil, kayaknya banyak orang yang suka ini, ya. Ternyata kecil, tidak ada pun yang kasih komen-komen, ya. Paling tidak begini kan, tidak ada. Kita kembali. Memang alhamdulillah, segala puji hanya kembali kepada Allah. Aku dipuji atau aku tidak dipuji, memang bukan tujuan itu. Tujuan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling ikhlas dalam peribadatannya itu adalah orang yang paling ringan bebannya dalam kehidupan ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang ketika melakukan sesuatu mengharapkan dipuji dari manusia, mengharapkan dilihat dari manusia. Ternyata ketika kita habis melakukan itu dan ternyata tidak dilihat, ya, tidak dinilai, ya,
tidak dihargai. Kalau kita ikhlas, kita akan plong. Ya memang saya berharap untuk Allah saja. Iya. Kau punya atau kau tidak punya, saya tidak akan berhenti. Tapi kalau saya ingin berbuat karena manusia, Pak, ya, maka kita akan tersisa. Umpamanya terlalu dia melakukan kebaikan, umpamanya dia nyumbang, ya banyak lagi sumbangannya. Yang dia berharap mudah-mudahan dipuji, ternyata dia tidak dipuji, maka dia akan gelisah. Bagaimana saya punya uang terlanjur menyumbang, tapi ternyata tidak dihargai, tidak dipuji. Iya, makanya hati-hati mendekat pemilihan ini, Pak. Ya, mendekat pemilihan ini. Apakah kita lakukan itu semuanya karena sebulan? Ya, peruntukan semuanya lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita memilih ini dalam rangka untuk mendapatkan seorang pemimpin yang ideal, ya, atau yang dekat-dekat dengan dia, yang memang pro terhadap rakyat dan orang banyak. Maka semuanya itu kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puncaknya tauhidul uluhiyah itu, Pak, terdapat dalam kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah kita terjemahkan tidak Tuhan selain Allah. Itu saya katakan terjemahan yang tidak baik. La ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang hak, tidak sembahan yang hak. Yang berhak untuk kita sembah dan ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia? Ada. Tapi semua sembah-sembahan ini yang disembah oleh manusia, semuanya berdasarkan tauhidul uluhiyah, semuanya adalah sembahan-sembahan yang batil. Semuanya itu adalah sembahan-sembahan yang batil dalam pemahaman kita sebagai orang Islam, karena la ilaha illallah. Dan setiap nabi yang datang semua memegang satu prinsip, ani'budullah, sembah Allah saja, sembah Allah saja. Dan bagaimana itu mengesahkan Allah dalam peribadatan kita? Artinya hanya Dia, hanya Dia. Pokoknya yang berkaitan dengan spesialisasi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Dia. Salat, adakah salat selain daripada Allah? Tidak ada. Fasholli li rabbika. Salatlah untuk Tuhan. Salatlah untuk Tuhan. Wanhar, dan menyembelihlah juga untuk Tuhan. Salat dan menyembelihlah untuk Tuhan. Sebagian ulama mengatakan salatlah maksudnya salat Idul Adha, karena dikaitkan dengan menyembelih. Salat dulu, baru setelah itu sembelih hewan kurban. Termasuk dalam pelaksanaan kurban itu harus kita berhati-hati, karena jangan-jangan menyembelih yang dilakukan itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ada orang yang menyimpang dalam aspek penyembelihan itu. Jadi orang bisa terjatuh kepada penyimpangan tauhid yang terbesar ketika orang menyimpang dalam penyembelihan. Oh, ternyata penyembelihan itu banyak macamnya. Ya, mulai daripada penyembelihan yang asalnya mubah, boleh. Ya, boleh. Itu hanya berkaitan dengan persoalan boleh. Umpamanya, ya, kita ini mau menyembelih ayam, ya, karena memang lalu mau makan ayam, kan? Ya. Seperti kalau kita pulang kampung mau makan ayam kampung, ya, mau makan ayam kampung, ya, diburu ayamnya, disembelih, itu menyembelih untuk dimakan, itu hukumnya mubah. Itu hukumnya mubah. Tidak ada perkara-perkara yang perlu kita tanyakan di sini. Ya. Ada penyembelihan yang hukumnya sunnah. Ada penyembelihan yang hukumnya sunnah. Umpamanya akikah, itu sunnah. Kita menyembelih kambing untuk anak kita, ya
yang lahir, ya, 2 kalau laki-laki, 1 kalau perempuan, melangsungkan walimah pesta pernikahan, ya, itu sunnahnya memang menyempit. Sunnahnya memang menyempit. Kalau kita mau yang mendapatkan yang sunnah betul Pak, ya, itu yang paling afdal itu kalau kita beli hewan yang hidup baru kita sembelih. Nah, itu karena Nabi mengatakan awlim walau bisyati. Beliau bilang sama salah seorang yang menikah, berwalimah, ya berwalimah, buatlah resepsi walau bisyati, walaupun seekor kambing. Jadi untuk kedudukan orang Arab itu Pak, ya, sembelihan yang paling rendah kalau kita walimah itu minimal kambing, ya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya wajib. Umpamanya kita melaksanakan haji tamattu, ya, haji tamattu itu ada penyembelihan, ya, ada penyembelihan, maka itu hukumnya wajib. Ini perlu kita luruskan sedikit. Bukan orang melakukan haji tamattu itu kemudian ada, kemudian berkonotasi hukuman, tidak. Memang itu satu paket, karena tamattu itu artinya bersenang-senang Pak. Setelah kita sampai di Mekah, itu bisa kita dalam keadaan tahallul, baru setelah itu kita membayar dam. Ya. Kalau haji ifrad kebalikannya, ya, kita berpakaian ihram terus sesaki, ya, tapi kita tidak menyembelih. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran, nah itu baru istilahnya dieksekusi. Itu harus kita pahami antara sesuatu yang sifatnya satu paket, maka menyembelih pun itu ada tingkatan-tingkatan. Ada orang menyembelih sudah terjatuh kepada perbuatan haram. Terjatuh pada perbuatan haram. Umpamanya, katakanlah mungkin dia, ya, penyembelihan kurban, dia matang kurban, memanfaatkan momentum kurban itu. Tapi dia pergi sembelih di kuburan. Dia pergi sembelih. Ini kurban, tapi diperuntukkan juga dengan nenekku ini, ya, ya, dengan atas nama nenekku ini, ya. Dia jadikan sebagai tawassul, maka itu tidak diperbolehkan dan masuk dalam contoh isti'anah yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Terakhir ini Pak adalah tauhidul asma'i wa sifat. Insyaallah, ya, tauhid yang ketiga ini, ya, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi 2 saja dulu kita bahas tauhid ar-rububiyah, diambil kata alhamdulillahirabbil alamin. Tauhidul uluhiyah diambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup sampai sini ya Mas sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.